Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bima
samai mimma fa'ahya bih. Mimma fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah. Wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardh. Wasahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumi ya'qilun. Wasahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumi ya'qilun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia yang mengerti. Maha benar Allah yang Maha Agung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa kembali lagi berhadir di acara Gema Ramadan, di mana pada hari ini kita kedatangan Ustadz Guru Sukses Ahmadi. Nah, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di mana pada hari ini kita akan membawakan tema dengan kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah, pedoman hidup dan asyifa. Nah, pas bener ya kalau Guru, apa mana hari ke-17 kita ini udah ya lah. Iya. Nah, pas bener apa turunnya Al-Quran. Nah, okay. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, kita langsung simak saja tausiah dari beliau. Silakan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi syahri Ramadan, syahril Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anzala fihi al-Quran. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul Arabi wal Ajam, al-insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihum ahlul ilmi wal irfan. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala fi ayatin ukhra, يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, ayyuhal musyahidun wal musyahidat, as-shaimuna was-shaimat aina ma kuntum. Dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan hari yang ke-17 bulan Ramadan tahun ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan Gema Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, dan kita akan berbicara dengan tema atau tentang kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah, pedoman hidup dan asyifa, insyaallah. Salawat juga salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ayyuhal musyahidun wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV rahimakumullah wa hadakumullah. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Bulan yang pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an daf'atan wahidah, sekaligus. 30 juz, 114 surah Allah turunkan pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan akan Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Jadi wajar kalau Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu apa sebenarnya? Kalau kita ya, pada umumnya Al-Quran itu taunya ya seperti itu. Kitab suci, bentuknya seperti itu, ada bacaan-bacaannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, alangkah baiknya kita merujuk kepada pendapatnya para ulama yang mendefinisikan tentang Al-Quran itu. Ulama mendefinisikan Al-Quran atau mentakrifkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullahi al-munazzalu ala Muhammadin li'ijazil aduwi
al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu adalah kalam Allah, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'ajazil adui, untuk melemahkan musuh atau orang-orang yang tidak mengimani dengan Al-Quranul Karim. Yang ketika mereka mendengar akan Al-Quranul Karim, lantas mereka ingin mengatakan itu bukan dari Muhammad, itu bukan dari Allah, akan tetapi dari Muhammad, kata mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang akan ucapan mereka itu, bahwa silahkan kalau memang kalian ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran itu wahyu dari Allah, ayo silahkan buat yang seumpamanya. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar, al-ayah. Kalau kalian sebelumnya tidak bisa melakukan hal itu, membuat Al-Quran dengan versi kalian, maka kalian tidak akan bakalan mampu untuk membuatnya. Maka takutilah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, li'ajazil adui itu boleh juga kita ibaratkan sebagai mukjizat. Mukjizat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan mukjizat Al-Quran itu kan sampai akhir zaman, akhir masa. Sementara mukjizat-mukjizat yang lain itu ya berakhir pada masanya. Seumpama bulan terbelah, kemudian air yang keluar dari jemari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian pohon yang bicara, binatang yang bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu selesai pada masanya. Sementara Al-Quran masih tetap ada, masih tetap eksis, dan itu mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dengan membacanya kita dinilai ibadah, berpahala dengan sebab membacanya. Nah, itu sekilas tentang definisi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan dihukumi ibadah manakala membacanya. Walaupun kita tidak mengerti terjemahnya, tidak mengerti tafsirnya, tetapi bisa kita membacanya, maka sudah diberi pahala dengan bacaan itu. Alhamdulillah. Nah, Al-Quran itu kata ulama diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada 2 fase. Ada yang mengatakan 3 fase, 3 masa, 3 periode lah istilahnya. Kemudian fase yang pertama itu adalah ketika Al-Quran berada di Lauhil Mahfuz. Fase yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang itu dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 22 sampai 23. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan itu adalah Al-Quran yang mulia yang berada di Lauhil Mahfuz. Itu fase yang pertama. Kemudian nanti atau ketika bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama dunia, satu tempat yang bernama Baitul Izzah. Dan itu juga Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya akan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk Allah dan juga pembeda antara hak dan batil. Nah, dari kata unzila itu dipahami oleh ulama bahwa Quran itu diturunkan sekaligus pada bulan Ramadan, terkhusus pada malam Qadar,
Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan akan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Itu sekaligus 30 juzu dari Lauhil Mahfuz yang fase pertama tadi. Fase pertama kemudian diturunkan ke Baitul Izzah di langit yang pertama. 30 juz 114 surah. Nah, itu juga dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Fusilal Qur'anu minadz-dzikri ay lauhil mahfuz fawudi'a fi baitil izzati minas sama'id dunya faja'ala Jibrilu alaihi salam yanzilu bihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan atau dipisahkan akan Al-Qur'an itu dari lauhil mahfuz, kemudian diletakkan di satu tempat yang bernama Baitul Izzah di langit yang pertama. Lalu setelah itu malaikat Jibril menurunkan akan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sesuai dengan asbabun nuzul ayat itu atau kejadian yang melatar belakangi turunnya Al-Qur'an itu. Karena Al-Qur'an itu kan sekali lagi tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daf'atan wahidatan sekaligus, akan tetapi sedikit demi sedikit berangsur-angsur. Ya hikmatnya besar sekali, diantaranya adalah supaya ketika satu ayat turun atau beberapa ayat turun itu mudah untuk mengingatnya, kemudian mudah untuk mengamalkannya dan mudah untuk diingat. Dan sesuai sekali lagi situasi dan kondisi yang menuntut akan hal itu. Nah itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195 yang bunyinya nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Malaikat Jibril, Ruhul Amin itu malaikat Jibril menurunkan akan Al-Qur'an, disampaikan kepada atau ke hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dibacakan kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar engkau itu hai Muhammad menjadi orang yang memberikan peringatan kepada umat manusia dengan lisan Arabiyyin mubin, berbahasa Arab, tidak bahasa yang lain, terkhusus dengan bahasa Arab. Nah, berapa tahun itu diturunkan akan Al-Qur'an itu? 22 tahun lebih, kalau dibulatkan 23 tahun. Ketika Nabi kita diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu turun wahyu Allah, ayat Al-Qur'an yang pertama, surah apa itu? Tahu? Awal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di usia Nabi 40 tahun genap. Dari usia Nabi 63 tahun wafat, berarti kalau 63 dikurangi 40, sisanya berapa? 23. Ya, 23 tahun. Jadi semasa 23 tahun kurang lebih Al-Qur'an itu diturunkan. Periode Mekah ketika Nabi kita diangkat jadi Nabi dan Rasul kan di Mekah. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Nah, apa sikap kita terhadap Al-Qur'an itu sebagai wahyu Allah? Ya wajib kita imani, wajib kita percaya bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab suci kita, wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang paling lengkap, bahkan melengkapi daripada kitab-kitab suci yang sebelumnya, Zabur, Taurat dan Injil. Al-Qur'an yang lebih lengkapnya, lebih utamanya Al-Qur'an Al-Karim. Wajib kita imani. Terkait dengan keimanan terhadap kitab-kitab Allah,
kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan akan banyak suhuf, banyak kitab suci kepada para nabi dan rasulnya, tetapi yang disebutkan itu kan 4 itu. Nah, ya. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'anul Karim. Jadi dia wajib kita imani dan kita yakini bahwa itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Arab sendiri ketika mendengar akan Al-Qur'an itu terperangah. Kenapa? Karena sangat tinggi nilai sastranya. Yang mereka itu pada waktu itu sangat lihai, sangat mahir, kompeten dalam hal sastra bahasa Arab itu. Dalam sisi balaghahnya dan lain-lain sebagainya, ketika mereka dengar, wah, kata mereka ini bukan olahan manusia, ini olahan zat yang ini adalah buatan zat yang maha segala-galanya ini. Mereka mengimani sebenarnya. Ya, bukan buatan manusia itu. Ya, itu kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib imani. Kemudian Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Ya sudah barang tentu ketika Al-Qur'an itu kita yakini sebagai wahyu Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa kata Allah, firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah kalian semua dan janganlah bercerai-berai. Tali Allah itu apa maksudnya? Yakni Al-Qur'an Al-Karim. Jadikan itu sebagai pedoman. Jadikan itu sebagai petunjuk. Dalam ayat yang sebelumnya tadi sudah disebutkan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Yang namanya petunjuk kan pedoman. Pedoman untuk kita menjalani di kehidupan di dunia ini agar jangan salah jalan, jangan salah berjejak, supaya bujur arahnya, benar tujuannya, ya perpegangi Al-Qur'an. Peganglah Al-Qur'an, jangan kalian bercerai-berai. Kata Allah. Juga dalam ayat yang lain, Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Artinya, maka orang-orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membantu serta menolongnya, kemudian mengikuti nur yang diturunkan kepada Nabi itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur yang diturunkan kepada Nabi itu apa? Al-Qur'an. Nah, jadi nur itu kata ulama sebagian dari nama Al-Qur'an. Nah, nama Al-Qur'an itu banyak kata ulama, termasuk nur. Jadi nur itu nama bagi Al-Qur'anul Karim. Nah, orang-orang yang beriman dengan Nabi, menolongi Nabi, membantu Nabi, kemudian mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya kita tidak akan salah kalau ngikut Al-Qur'anul Karim. Ya sudah barang tentu dengan apa yang dipahami oleh para ulama yang benar. Kalau terkait dengan ilmu fikih, kita tidak sampai ke level mujtahid, yang ngikut para ulama yang kompeten dalam bidang itu. Kalau larangan-larangan yang tegas, yang jelas, jangan menyekutukan Allah, jangan minum khamar, jangan berzina, ya sudah ikuti itu. Kita akan mendapatkan keberuntungan, pedoman itu. Dan kita ya semestinya seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpedoman dengan Al-Qur'an, bersikap, berkata, berbuat kada lepas dari Al-Qur'anul Karim sesuai dengan panduan Al-Qur'anul Karim. Karena beruntunglah orang yang demikian itu. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tegaskan terkait dengan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup.
Apa kata Nabi kita? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari hadisnya Ibnu Abdil Bar, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dua perkara yang kalian itu selama berpegang dengan keduanya kada akan sesat, kada akan belok jalannya, akan lurus, berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kitab Allah, yakni Al-Qur'an Al-Karim. Yang kedua apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, hadis itu kan apa? Menjelaskan akan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu tidak bisa dipahami kecuali mesti dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dijelaskan oleh Nabi yaitu hadis namanya. Diperkerjakan oleh Nabi itu hadis namanya. Nah, perlu dijelaskan seumpama aqimus sholah, dirikanlah salat yang seperti apa ini? Nah, Nabi kita terangkan, Nabi kita lakukan dan jelaskan kepada umat. Nah, kemudian kalau dulu para sahabat kan langsung ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada persoalan yang ngalih dipaham, permasalahan agama, langsung batakon lawan Nabi. Ya, Nabi memberikan jawabannya. Nah, kita yang hidupnya jauh dari masa itu, maka perlu kita orang-orang yang mahir, ahli, kompeten di bidang itu, ya kita ikut mereka itu. Maka dikenal dengan istilah apa? Muqallid. Dalam hal berfikih, mengerjakan ibadah kepada Allah, kita ngikut ahli faqih, ngikut para mujtahid yang mereka itu punya keahlian di bidang itu. Jadi ungkapan tuan guru kita, fikih nang sudah masak ujar. Nah, jadi kita tinggal bisa fikih praktis lah istilahnya. Kada tahu apa dasarnya, kada tahu apa dalilnya, tahu hukumnya aja sudah hukumnya wajib, syarat sahnya, rukunnya seperti ini, udah laksanakan seperti itu. Nah, kalian tidak akan sesat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an selama berpegang dengan Al-Qur'an, selama berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sekali lagi perlu kita garis bawahi bahwa berpegang dengan Al-Qur'an, berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah barang tentu kita ngikut sesuai dengan pemahaman para ulama yang diakui dalam dunia Islam. Nah, karena kalau memaham sendiri ya kayaknya kita kada mumpuni atau kada cukup pengetahuan lah tentang itu. Nah, kita wajib berpedoman dengan Al-Quran karena kita yakini Al-Quran itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk untuk mendapatkan keridhaan Allah agar kita hidup di dunia ini nyaman, bahagia, di akhirat lebih bahagia lagi. Kemudian Al-Quran sebagai syifa. Syifa itu apa? Syifa itu penyembuh atau bolehlah dikatakan sebagai obat. Obat dari apa? Obat kata ulama dari sebenarnya penyakit yang ada dalam dada kita ataupun penyakit yang di zahir tubuh kita, zahir dan batin, bisa diobati dengan Al-Quran. Ayuhal musyahiduna wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, papadah dari Tuhan kalian. Yani ya dalam Al-Qur'an itu kan nasihat. Itu mau'izah, papadah jadi kita. Untuk kalian. Jadi dijelaskan di sana ini jalan orang-orang yang diridai oleh Allah yang disebut dengan siratal
mustaqim. Ini jalan yang tidak diridai oleh Allah. Kalau jalan yang diridai oleh Allah membawa kepada surganya Allah, kalau jalan yang tidak diridai membawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ayo kerjakan pekerjaan atau gawian-gawian yang memang diridai oleh Allah, sabar, tawakal, taat kepada Allah, mengerjakan sholat, menaikkan zakat, naik haji dan lain-lain sebagainya. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang terlarang, berzina, minum khamar, berjudi, sombong, hasad, tinggalkan semua itu. Nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syifaa'ul lima fis sudur, dan juga obat penyembuh dari penyakit yang ada di dalam hati-hati kalian. Penyakitnya itu seperti apa? Kesyirikan, umpamanya. Contoh ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya lillahi ta'ala, sementara ketika kita berniat itu kan lafaznya itu apa? Lafaz niat. Contohnya puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala. Kalau salat, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblat ada mamuan lillahi ta'ala. Berwudu lillahi ta'ala. Mandi sunat dan wajib lillahi ta'ala. Mesti untuk Allah, ikhlas karena Allah. Nah ternyata ketika kita ibadah kepada Allah, hati kita berpenyakit. Penyakitnya itu apa contohnya? Hati kita, ada ria di sana. Ria itu apa? Kita berharap balasan dari makhluknya Allah kepada orang yang kita anggap ia mampu memberikan itu kepada kita dengan ibadah yang seharusnya itu untuk Allah. Contohnya sholat, namanya itulah. Nah, contohnya tadi apa? Puasa, pokoknya. Ternyata kita pamer dengan ibadah kita. Kita ingin disanjung, kita ingin dipuji. Ria jadinya kitanya. Sum'ah kitanya. Nah, maka penyakit yang seperti itu nanti ketika kita baca Al-Quran, paham Al-Quran, ya untuk level kita ya mungkin kada sampailah lebih dalam ke sana. Akan tetapi ketika kita mengkaji ilmu tasawuf, dibicarakan tentang itu. Dan ilmu tasawuf itu kan sumbernya Al-Quranul Karim. Apa ayat Al-Quran yang terkait dengan ria itu apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, ada kata di situ alladzina hum yura'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka azab yang pedihlah bagi orang-orang yang mengerjakan salat ketika mereka kerjakan salat itu dalam keadaan lalai. Maksudnya di luar dari waktu yang sudah ditentukan. Ya ini penyakit juga ini. Kebiasaan mungkin sebagian orang itu ya ketika masuk waktu salat ya sudah kain-kain aja gan jemanggawinya aja, masih asik nonton ya, masih asik apa bepandiran lawan kawan ya, lawas kada berdebat ya. Kalaulah apa masih bisa ditolerir, maksudnya ketika masuk waktu salat, maka ketika kita tahu bahwa sholat itu telah masuk waktunya, paling tidak kan berniat di dalam hati karena ada tamu umpamanya. Lawas kada betul kawan nih. Kain aja lah menggawinya nanti di waktunya juga. Nah, mesti seperti itu. Kalau tidak seperti itu nanti kita akan berdosa. Jadi nanti dikerjakan. Nah, cuman jangan kebablasan nantinya itu. Asik main umpamanya tuh lah. Main game atau main apa umpamanya. Tapi ya akhirnya kaina asik nonton umpamanya lah, acara apa umpamanya. Kaina wah kebablasan. Udah terdengar kumandang azan waktu salat yang berikutnya, Allah wah kada kerasaan we jarah. Udah ketinggalan tuh. Gara-gara siapa ya? Gara-gara kita asik main umpamanya lah. Nah, lupa waktu. Lalu kayak itu aja, seperti itu aja umpamanya ya, naudzubillah. Satu kali aja kita melalaikan waktu sholat, kita kada taubat kepada Allah, maka ya azab yang begitu pedih yang akan kita terima. Ya ini, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un, yang mereka itu ria dalam ibadahnya. Nah, ini. Kalau yang tadi itu suka melalaikan, bisa terobati dengan Al-Quran, bahwa melalaikan sholat itu kan hal yang jelek itu. Terobati dengan Al-Quran. Kemudian ria.
Ria itu sifatnya orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala atau kuranglah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita baca Al-Qur'an, orang yang ria itu ternyata pahalanya akan terhapus habis, Allah kada senang dengannya, maka ayo kita jangan ria dalam ibadah. Ikhlaskanlah ibadah kita. Walaupun hati kita kadangkala jadi kita ada lintasan dalam hati kita. Ada calon mertua di belakang nih. Ada calon bini umpamanya lewat. Nah, waktu itu baca Al-Qur'an, wah udah sebelumnya biasa-biasa aja membacaannya. Santai aja umpamanya. Baca apa? Ya ketika lewat labarama pindah menyeriakan bacaannya belum. Lagunya pindah, wah. Iya. Ketahuan anunya ada rianya dalam hatinya. Kenapa ketika ada orang yang diharapkan orang tersebut nanti akan senang dengan inya lantas membaguskan akan bacaan Al-Qur'annya. Ketika orang itu sudah tidak ada, udah sembarangan lagi baca Al-Qur'annya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan mereka itu mencegah atau tidak memberikan sesuatu yang mereka itu punya, sementara itu dituntut untuk diberikan kepada orang lain. Nah, ketika ada penyakit-penyakit yang seperti itu, maka Al-Qur'an menjadi obatnya, penyembuhnya. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, menjadi petunjuk dan menjadi rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Ayuhal musyahidun wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya ia bersabda, alaikum bisyifa'ain, kata Nabi kita. Lazimkan oleh kalian dengan mencari kesembuhan menggunakan dua perkara. Al-asali wal Qur'ani. Pertama madu, yang kedua Al-Qur'anul Karim. Jadi madu itu bisa digunakan untuk obat, kemudian juga Al-Qur'an itu sebagai obat. Obat terutama sifat-sifat kejelekan bisa sembuh dengan Al-Qur'an. Kemudian yang sebelumnya kada semangat untuk ibadah jadi semangat. Nah, terkait Al-Qur'an itu sebagai penyembuh dari penyakit zahir ataupun penderitaan yang diderita oleh anggota zahir. Ini ada satu riwayat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beserta sahabat-sahabat yang lain. Ketika mereka itu tiba di satu tempat, mereka itu minta agar mereka itu diberlakukan sebagai tamu. Kalau diberlakukan sebagai tamu kan istilahnya dihormati, dihargailah sebagaimana tamu. Artinya kalau ya lapar ataupun haus, ya walaupun kada lapar kada haus juga kan biasanya disuguhi. Asalkan jangan bulan Ramadan kan. Kalau bulan Ramadan kita berpuasa. Nah, tetapi mereka itu kada mau, enggan untuk menjamu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala dan juga para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum. Ternyata tokoh mereka itu digigit oleh binatang yang berbisa. Pingsanlah ketika itu, tidak sadarkan diri. Lalu mereka pun, kata Abu Sa'id Al-Khudri, datang kepada kami dan mereka bertanya, hal fikum man yarqi minal aqrab. Di antara kalian itu adakah orang yang bisa menawar, memberikan tawaran, memberikan satu bacaan dari bisa akrab. Akrab itu apa? Kalajengking. Karena tuan kami atau pimpinan kami itu digigit kalajengking, jadi pingsan. Lalu ujar Abu Sa'id Al-Khudri, iya kami ada, kami punya kemampuan untuk itu. Wah,
Aku, kata beliau, aku, tetapi aku tidak akan memberikan, tidak akan mengobati, menawar lah bahasa kita ya, diruqyah atau ditawar. Kecuali kalian mau memberikan kepada kami sebagai gantinya, sebagai pembayarnya, ghanam. Ghanam itu kambing. Nah, lalu kata yang dari kaum tersebut, oke, kami akan berikan kepada kalian 30 ekor kambing kalau kalian mampu menyembuhkan pimpinan kami yang sedang tidak sadarkan diri. Lalu disepakatilah, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya kami sepakati itu. Kebetulan kan 30 ekor kambing balasannya. Lalu aku pun meruqyah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca ketika itu? Surah Al-Fatihah. Berapa kali beliau baca? 7 kali. Beliau baca, beliau tiupkan, baca, tiupkan sampai 7 kali. Sembuhlah ternyata pimpinan kaum tersebut. Nah, kami pun ya senang sekali, kata Ustaz radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena itu dapat apa tadi? Berapa ekor kambing? 70 ekor kambing. Apakah kami sembelih, kami makan ketika itu? Oh, ternyata kami ragu ketika itu. Apakah kambing ini halal untuk kami makan? Apakah kambing ini halal untuk kami konsumsi? Ya, sahabat ragu ketika itu. Lalu kata mereka, kayak apa amunnya kita bepadah lawan Rasulullah. Kita ceritakan, kita kisahkan kayak ini, kayak apa hukumnya. Bolehkah kambing, halalkah kambing ini untuk kami miliki, kami sembelih, kami konsumsi. Lalu kami pun datang kepada Rasulullah SAW dan aku ceritakan, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala tentang apa yang telah aku lakukan. Lalu apa kata Nabi kita? Wa ma 'alimta annaha ruqyatun. Apakah kamu tidak tahu, kata Nabi kita, bahwa surah Al-Fatihah itu ruqyah, itu penawar. Penawar dari bisa itu. Maka ya tidak mengapa, kata Nabi kita. Nah, dari ini kata ulama bahwa Al-Quran itu tidak hanya mengobati penyakit-penyakit yang sifatnya rohani, akan tetapi jasmani pun juga bisa dengan cara diruqyah. Ini sebagian riwayat, walaupun riwayat yang lain itu ada lagi tentang ayat-ayat yang lain yang dijadikan ruqyah itu. Nah, kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, silakan ambillah kambing itu, tapi kata Nabi kita, jangan kedingat lawan aku. Wah, artinya apa? Jangan lupakan aku. Berikanlah istilahnya tuh ya sedikit bagian lah untuk aku, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu halal. Nah, ternyata Al-Quran itu kalau berdasarkan pembicaraan kita di sini, Al-Quran itu sebagai wahyu Allah, sebagai pedoman hidup, sebagai asyifa. Walaupun ini hanya sebahagian dari fungsi atau keistimewaan Al-Quran itu, ternyata kan Al-Quran itu lebih dari apa yang kita bicarakan di sini. Masya Allah. Artinya tidak hanya petunjuk bagi kita, khususnya orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun juga petunjuk bagi non-muslim yang mereka itu tidak mengimani, akan tetapi orang yang berimanlah yang nantinya akan mendapatkan kemanfaatan dengan sebab ia mengamalkan Al-Quranul Karim. Kalau muslim kan walaupun ia mengamalkan, ia tidak akan mendapatkan manfaat yang sifatnya ukhrawi. Walaupun dunianya ia dapatkan. Ketika seseorang itu umpamanya menghindari perasaan yang bertolak belakang dengan sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah, hatinya jengkel umpamanya, marah, takabur umpamanya. Itu kan kata orang-orang yang meneliti tentang kesehatan itu sebenarnya berpengaruh dengan kesehatan seseorang. Ketika seseorang menghilangkan semua itu, maka kesehatannya itu akan istilahnya semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun ia mendapatkan faedah itu, tapi faedah dunia saja.
Sementara faedah ukhrawi itu yang sebenar-benar faedah dan manfaat. Nah, kita orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan semua itu. Dunia wal akhirah. Alhamdulillah. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya akan Al-Quranul Karim, diturunkan pada bulan Ramadan, dan kita diperintahkan untuk mengimani Al-Quran, berpedoman dengan Al-Quran, dan juga bahkan bisa Al-Quran itu digunakan untuk mengobati penyakit, tidak hanya penyakit rohani kita, akan tetapi penyakit jasmani kita. Intinya untuk kebahagiaan kita dunia wal akhirah. Ya. Allahumma arhamna bil Quran, mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Terkhususkan pada bulan Ramadan ini, ya alhamdulillah sekali. Mungkin sebagian kita porsi membaca Al-Quran itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan Al-Quranul Karim, berkah dunia wal akhirah, penyakit-penyakit zahir dan batin kita diobati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit ya bisa ulun sampaikan terkait dengan tema ataupun judul kedudukan Al-Quran sebagai wahyu Allah, pedoman hidup dan asyifa. Itu hanya sebagian dari keistimewaan dan fungsi Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz atas tausiahnya. Sama-sama. Kan hanyar sedikit ya lah yang padahal perasaanasa banyak banget tuh pengen Iya, masih banyak ya lah. Masih banyak. Sebelum akhir ini Ustaz, ulun ada yang hendak ulun takunakan nih. Iya. Pina banyak mana ulun mencatat. Ada 3 buting pertanyaan. Iya. Yang pertama, boleh lah Ustaz kita tuh membaca Al-Quran tapi kada wudu. Nah, iya. Yang kedua, apa aja adab-adabnya. Nah, kita saat membaca Al-Quran tuh ada adab-adabnya kah? Nah, oke. Lawan apa bedanya Al-Quran lawan hadis? Nah. Oh iya, kita tadi kan ada bicara Al-Quran, ada bicara hadis ya tadi. Iya. Silakan. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Okay. Ada 3 pertanyaan lah. Okay. Kalau 3 itu kata orang udah banyak itu. Apalagi kalau ada sub-subnya atau anak-anaknya. Okay. Pertanyaan yang pertama apa tadi? Tentang bolehkah orang yang tidak berwudu membaca Al-Quran? Okay. Oh iya. Membaca Al-Quran itu kalau keadaan kita sedang tidak berwudu, dibolehkan apa tidak? Ya silakan, boleh sebenarnya. Boleh-boleh saja. Karena orang yang dilarang untuk membaca Al-Quran itu kan orang yang statusnya berhadas besar. Sementara orang yang tidak berwudu itu berhadas kecil. Oh, iya. Nah, jadi yang terlarang menyentuhnya, membawa Al-Qurannya. Kalau kondisi kita tidak berwudu, kecuali kan sedang dalam kondisi darurat. Bawanya kebakaran atau Quran jatuh di jalan, madang berwudu, tagilas mobil lagi Qurannya. Maka udah ketika kita kondisi yang seperti itu ya insya Allah dimaafkan. Kita kada berwudu, kita ambil Al-Qurannya, kita selamatkan. Nah, kada mengapa itu. Nah, terkait dengan membaca Al-Quran tadi, apakah kondisi kita kada berwudu boleh baca Quran? Boleh. Nah, boleh. Dan insya Allah berpahala. Akan tetapi terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, adab-adab membaca Al-Quran Al-Karim. Ketika kita ingin memperoleh pahala membaca Al-Quranul Karim yang lebih baik, lebih bagus, lebih banyak, istimewa lah istilahnya, maka kita perlu menerapkan adab-adabnya. Nah, di antaranya tadi ya berwudu, wudu. Karena mungkin kita kan ketika membacanya itu perlu nanti akan membuka lembar-lembarannya, itu kan menyentuhnya. Nah, kecuali hafal. Nah, kita kada semua orang kan hafal Al-Quran. Sebagiannya aja yang mungkin hafal sebagian dari Al-Quran itu. Kalau orang hafal 30 juz, kita mungkin juz 30. Itu mungkin tak bolak-balik. Kadang-kala
Nah, apa aja adab-adab ketika kita membaca Al-Quranul Karim? Di antaranya tadi berwudu, kita usahakan tuh lah. Kemudian menghadap kiblat, kemudian ya nutup aurat sudah barang tentu, berpakaian dengan rapi, di tempat yang suci bersih, ya. Kemudian ikhlas tadi, ya ikhlas. Artinya kita membaca Al-Quran itu berharap ridha Allah, balasan dari Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zikir kepada Allah, hatinya tenang, orang yang baca Al-Quran pahalanya sekian dari Allah, akan diberikan ini. Ya, kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengingini balasan dari makhluk. Walaupun umpamanya hati kita ketika ada orang lewat, calon mertua lewat, ada orang terhormat lewat, hati kita kadang-kala mudahan sidin mendengar bacaan kita umpamanya, kan sudah rusak. Jangan kita asisi, jangan kita akuri hati kita tersebut. Udah kita buang jauh-jauh yang seperti itu. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adabnya. Kemudian juga jangan dijadikan Al-Quran itu sebagai mata pencahariannya yang dijual murah. Satu contoh umpamanya kita duduk di pinggir jalan, lalu kita minta-minta dengan kita membaca Al-Quran umpamanya, itu kan kayak apa istilahnya, meremehkan lah, minta maaf, meremehkan atau ya rendah lah, dianggap istilahnya dijadikan mata pencaharian dengan keadaan yang seperti itu. Maka jangan Al-Quran lah istilahnya dijadikan yang seperti itu, karena Al-Quran itu barang yang luar biasa, kan mukjizat dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu beberapa hal yang ketika kita baca Al-Quran kita ingin memperoleh pahala yang lebih banyak, ya seperti itu. Jadi walaupun tadi kada berwuduan, pokoknya sambil duduk atau sambil naik motor, ada hafalan sambil baca, ya tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang kita umpamanya kada ada apa-apa gawian, kada ada apa-apa yang dibaca, umpamanya timbang kita ngalur ngidul berucap kada kakaruan umpamanya, atau benyanyi umpamanya. Baik kan baca Al-Quran sambil jalan umpamanya. Nah, lebih baik itu, walaupun kalau kita mau lebih baik, lebih afdal, lebih banyak pahalanya, kita beradab. Itu pertanyaan yang kedua lah. Okay. Kemudian yang terakhir tadi apa? Perbedaan Al-Quran dengan Al-Hadis. Okay. Oh iya. Kalau Al-Quran itu yang didefinisikan tadi, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan redaksinya itu tidak Nabi kita yang membuatnya. Memang seperti itu adanya. Nah, itu seperti itu adanya sesuai dengan yang Nabi kita terima. Itu Al-Quran. Kemudian kalau Al-Hadis, hadis itu sebenarnya umum sekali, tidak hanya ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu namanya hadis. Tetapi karena terkait dengan bacaan ataupun ucapan, terkait dengan Al-Quran tadi maksudnya, kan itu bacaan. Okay. Nah, maka kita arahkan kepada ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hadis itu ya perilaku Nabi itu sebenarnya ya wahyu dari Allah. Al-Quran wahyu dari Allah, cuman redaksinya Allah yang buat, dan seperti itu apa adanya. Kalau hadis, nah itu wahyu dari Allah, cuman Nabi kita dibebaskan untuk meredaksikannya seperti apa. Nah, walaupun itu kan juga wahyu dari Allah, karena Nabi kita wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi kita itu berkata dari hawa nafsu sidin, terkecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama wahyu dari Allah, cuman bedanya kalau Al-Quran itu apa adanya, seperti itu dari Allah. Kemudian kalau hadis itu kan Nabi kita yang diberikan keleluasaan untuk menyampaikan redaksinya seperti apa. Nah, kemudian Al-Quran itu yang sesuai dengan definisi kita sampaikan tadi, beribadah dengan sebab membacanya, walaupun kita tidak mengerti. Kalau hadis beda. Hadis itu baru diberi pahala manakala kita paham dengan isinya. Paham dengan isinya. Ya, kalau kada paham hanya semata-mata membaca, ya kada jadi pahala lah.
karena bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, oh tidak ada. Habis. Insyaallah seperti itu. Terima kasih Guru. Baik, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV, bisa kita dengar tadi bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk melemahkan musuhnya yang dianggap ibadah bagi yang membacanya. Nah, dan juga sebagian dari fungsi Al-Quran adalah sebagai penunjuk atau pedoman hidup, bisa penyembuh dari penyakit zahir maupun batin. Nah, okay. Baik, tak terasa udah di akhir penghujung kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengamalkannya atau mengambil intisari dari tausiah dari guru kita tersebut. Ulun Paki beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.